Sudah, Bu, rekam? Ibu cerita dengan saya. Silahkan masuk ke breakout room. Makanya jangan dari salam, jangan itu saya tunggu Ibu menjelaskan. Sudah terekam punya saya belum, Bu? Saya takut kayak semalam. Sudah ada tulisan recordingnya belum? Di situ merekam. Nah, sekarang masuk ke breakout room, klik more. Jangan yang tidak diminta, yang dijawab, yang diminta aja. Bergabung ke ruang diskusi ya, Bu? Yes. Yes. Ya. 3A. Assalamualaikum. Nah, suaranya belum kedengar, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Murni. Selamat bertemu kembali. Ya, selamat. Kayaknya senang bertemu dengan Ibu ya. Diulangnya 2 sekali ini. Karena ibunya untuk menambahkan ilmu, mendapat ilmu yang bermanfaat. Oke. Gimana Ibu? Siap? Yang kemarin juga ya? Iya, Bu. Ya udah, langsung aja. Silakan. Bentar, Bu. Kecil lah ya, Bu. Bentar, saya minta besarkan bentar, Ibu ya. Minta besarkan bentar. Minta besarkan layarnya. Turina Dewi, Turina. Bentar, Bu ya. Saya setel dulu. Pak Jubardi Akidah tadi sudah dipanggil pengujinya ya, Bu Profesor Dr. Zubaidah Amir. Silahkan direkam. Udah. Mana? Udah. Bu, mana yang ada hostnya itu? Muatan hostnya di mana? Mikrofonnya dihidupkan dulu Pak Jubardi, belum hidup. Bagaimana? Direcord dulu ya. Ya, sudah. Terus kita pindah yang lain. Nah, ada istilahnya yang kita lakukan sebagai pendalaman aspek asesmen. Ya. Pendalaman aspek asesmen. Ini Bu Turina nih. Pembelajaran pendalaman aspek asesmen itu apa saja yang cakupannya apa saja? Aku siapa Pak Jubardi? Nah, tadi kan sudah dipanggil kan? Cakupannya apa saja aspek asesmen? Ya, Bu Turina juga nih enggak tahu dari mana tempat penyimpanannya. Apakah gagal dia? Halo. Bu, saya sudah merekam kira-kira di tempat Ibu, Bu. Silakan, langsung aja. Tadi kan sudah di-record kan? Ya, tadi udah, Bu. Takutnya kemarin sudah saya record. Ya, kayaknya sudah ada sih. Ada ya? Tahu nanti kalau dalam perjalanannya Ya, gagal. Ya, mudah-mudahan kita prosesnya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak muda semua? Alhamdulillah sehat ya Nanda semua. Lanjut. Ibu. Baik Nanda, coba disiapkan kelasnya dulu Nanda. Klik join di Akidah Akhlak A. Ya. Doa. Amin. Ananda semua coba lihat tempat duduknya sudah rapi atau belum. Sampah-sampah yang di lingkungan, di laci-laci, dibersihkan kita merancang Ananda semua. Apa yang kita Baik, rancang tempat duduknya sudah rapi ya, pokoknya masing-masing. Ya. Baik Ananda semua, sebelum mulai pembelajaran Ananda semua, coba kita semuanya melihat kondisi ruang kita sudah bersih, sudah nyaman untuk pembelajaran kita pada hari ini. Amir, Akidah Akhlak A. Ananda semua,
Coba dilihat mejanya dulu ya sebelum Bunda mulai pembelajaran. Baik. Ananda, coba lihat Ibu pernah buat proposal fisika? pelajaran kita pada hari ini adalah Ya. Apa aja komponennya itu? menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Berarti segera join. Baik. Ananda Terus apa lagi? tahu nanti bagaimana cara untuk Ini mencintai. tulisan more. Di Itu situ bulan. ada tulisan Ya. break out Setelah room. pembahasan kita nanti kita kerja kelompok Lupa. Ada titik 3 bagian pada pojok. hari ini. Baik, Ananda semua, kita tampilkan Sudah, dulu sudah. materi kita hari ini. Yang ada Bu Zubaidah ambil di A. Ya, ini Ananda. Materi kita pada hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelestarian alam dan lingkungan. Mana Anda semua sudah menerapkan lingkungan bersihnya? Ya, alhamdulillah. Untuk mencegah kerusakan alam, maka kita yang manusia harus menjaga lingkungan alam kita. Baik, di sini kita sudah melihat materi kita. Nah, sebelum ini coba ada yang bisa membaca pantun? Ya, Bunda akan tampilkan pantun dari Bunda dan dijawab ya Nanda semua. Mentari redup di senja yang lembab, pulang ke kandang burung seriti. Jika kamu bisa menjawab, berapakah jumlah kitab suci? Iya, bagus sekali. Ada berapa? Ada 4. Iya. Apa saja itu Nanda? Iya. Kitab. Yang terakhir Al-Quran. Ya, pintar anak muda. Ya, baik. Kita lihat penjelasan dari Bunda ya. Beriman kepada kitab, yaitu kitab kepada kitab-kitab Allah, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci kepada para rasulnya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jadi, dengan adanya kitab suci, maka kita terbimbing untuk manusia ke jalan yang benar. Selanjutnya macam-macam kitab. Macam-macam kitab. Ada 4 kitab katanya tadi. Apa saja? Ya, Taurat. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, pintar anak Bunda semua. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Pintar anak Bunda. Akhir adalah kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an adalah kitab yang terakhir, penyempurnaan dari kitab-kitab yang 3 tadi. Jadi Al-Quran adalah kitab yang sudah disempurnakan. Harus kita amalkan setiap hari, kita baca setiap hari. Baik Ananda, kemudian kedudukan kitab-kitab Allah. Kitab Allah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kitab Allah merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab Allah berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang harus diimani dan diamalkan oleh umat manusia. Kemudian
hikmah beriman kepada kita. Jadi kalau kita sudah beriman kepada kita, itu ada hikmahnya Ananda. Ya, hikmah beriman kepada kita antara lain mencapai petunjuk, mendapat petunjuk hidup. Jadi mendapat petunjuk hidup. Kemudian menjadi umat yang bertakwa. Ya, hikmah kita beriman kepada kita. Kemudian terhindar dari kesesatan. Misal kita bermusyawarah, ya. Ketika kita bermusyawarah, ya, jadi ada kita berlawanan pendapat, maka kita larilah kepada Al-Quran, petunjuk kita sebagai umat manusia. Jadi tidak meneruskan pendapat-pendapat kita tadi. Kita harus kembali ke petunjuk kita, yaitu Al-Quran. Kemudian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, ketika kita sudah melaksanakan yang terbaik, maka kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian anak bunda kita lihat dulu Taurat, ya, kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab suci agama Yahudi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Taurat dalam bahasa Ibrani tersebut Terah yang berarti pengajaran atau petunjuk. Taurat diyakini oleh umat Yahudi sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang gunung Sinai. Taurat berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid, akidah, dan hukum-hukum. Itu penjelasan dari kitab Taurat. Kemudian yang kedua, Nanda, kitab Zabur. Ya. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Kitab ini berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Ya, Ananda semua tahu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Allah itu hanya satu. Ya, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Kemudian akhlak dan muamalah. Kitab Zabur juga berisi kisah-kisah para nabi dan kaum terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Nasrani. Kitab ini berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid. Nah, ini juga ada tauhid. Berarti mengesahkan Allah. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini dia. Kemudian tentang akhlak, muamalah. Kitab Injil juga berisi kisah-kisah Nabi Isa alaihissalam dan para muridnya. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran. Jadi kitab yang turunkan itu yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kitab ini berisi ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid, juga tentang tauhid, ya. Yaitu mengesahkan Allah. Kemudian akhlak. Juga dari 4 kitab tadi semuanya mengajarkan tauhid, akhlak, muamalah. Nah, jadi akhlak semua kitab tadi mengajarkan kita berakhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Kemudian sikap-sikap kita itu sopan santun. Nah, dan muamalah. Al-Quran juga berisi kisah-kisah para nabi dan kaum terdahulu. Nanda semua tahu
Berapa jumlah juz di dalam Al-Quran? Iya, 30 juz. Ya. Kemudian Ananda semua, kita sebagai umat Islam, ya, kita dianjurkan mengimani kitab Al-Quran. Al-Quranlah kitab petunjuk umat Islam yang harus dilakukan dan diterapkan setiap harinya. Maka setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Seperti wali kota kita sudah menerapkan bahwa maghrib mengaji. Ini bagus sekali. Kenapa? Karena maghrib mengaji itu adalah salah satunya kita mencintai Al-Quran. Nah, mari bersama-sama kita membaca Al-Quran, ya. Kalau bisa setiap hari, setiap saat. Nah, kalau waktu kita tidak ada, ya dapat maghrib pun lah lumayan, ya. Harus. Siap sholat maghrib, mengaji kita dulu. Jadi lancar kaji karena diulang. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surah yang dibagi menjadi 30 juz. Ya. Setiap surah terdiri dari beberapa ayat Al-Quran. Ditulis dalam bahasa Arab. Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Kitab ini merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga merupakan sumber hukum Islam yang utama. Berikut adalah beberapa isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, tauhid, yaitu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Yang kedua, akhlak, yaitu ajaran tentang sopan santun dan perilaku yang baik. Muamalah, yaitu ajaran tentang hubungan antar sesama manusia. Kisah para nabi dan kaum terdahulu yang dapat diambil pelajaran darinya. Baik Ananda semua, ini adalah materi kita hari ini. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempersiapkan diri untuk membahas materi kita hari ini. Kita buat dua kelompok. Bagaimana pertemuan? Kelompok 1. Sudah selesai. Ya, Bu? Ya. Sudah selesai. Pokoknya sudah selesai tugasnya sudah. Di kelasnya di mana? Sudah, Bu? Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu. Oke. Saya tutup dulu pembelajarannya dulu, Bu. Iya. Nah, baik Ananda semua. Nah, minggu depan kita masuk pembelajaran baru lagi. Tolong dicek materi yang sudah Bunda berikan. Mungkin hari ini demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Terapkan apa yang Bunda kita jelaskan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bu Jamila. Semangat, Bu. Sudah ada menyediakan apa di situ? Apa, Bu? Bidol, kertas. Bidol. Ada kertas juga. Saya ambil kertas bentar ya, Bu. Al-Quran ada juga. Al-Quran. Pakai Al-Quran, Bu. Saya tidak apa, Bu. Lagi halangan, Bu. Ya. Bu, Jum tulisannya. Bu Jum. Ya, Bu. Gak demam, Bu. Coba Ibu tulis. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard.
Bu dengar kan suara saya? Tunggu, Bu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Hafal kan, Bu? Hah, kenapa ketawa Ibu? Tunggu, Bu. Ibu Lagi. hafal kan itu? Tunggu, Bu. Saya tuliskan dulu ke Indonesia, di Indonesianya dulu baru saya tuliskan, Bu. Masya Allah. Agak Tulisan Indonesia. konsen, Bu. Kepala agak pening. Agak Masya demam. Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebenarnya Ibu, justru Iya. pening itulah Ibu harus baca itu. Iya, Bu. Lagi, Bu? Jangan Nanti sampai membuat pening pula. demam, Bu. Saya demam. Banyaklah baca itu, Bu. Insya Allah tidak terasa demamnya, sekalipun Ibu demam. Lillahi ma fis sama. Wati, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Manzal wa in tubdu Wa in tubdu tubdu ma fi anfusikum ma fi anfusikum au tukhfuhu tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Coba Ibu sambung. Kalau Ibu yang baca sambung coba. Tahu enggak? Apa lagi? Lillahi ma fis samawati wal ardi. Intu badu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Apa lagi sambungannya, Bu? Aliyul azim. Apa? Billahil aliyul azim. Kayaknya enggak sama dengan yang saya. Coba. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha. Nah, Allah mengampuni bagi orang yang Dia kehendaki. Kalau Dia kehendaki bujum sekarang diampuni, maka diampuni, Bu. Amin. Fayaghfiru liman yasha. Terus apa lagi, Bu? Wa yu'adzibu man yasha. Enak loh, Bu, kalau kita sholat di masjid itu Pak Imam sudah itu ngikut aja terus. Kemarin yang saya tanyakan apa, Bu? Ibu kemarin surah Al-Fil, Bu. Oh, nah baguslah kalau sekarang pindah. Berarti tidak sama pertanyaan. Tapi kan huruf-hurufnya itu juga, Bu, berulang-ulang. Huruf hijaiyah itu berapa lah? Itu juga terus. Sudah selesai sampai di mana, Ibu? Lillahi ma fis samawati. Itu di mana tuh, Bu? Ini bacaan sholat itu, Bu, ya? Lillahi ma fis samawati. Al-Quran kan untuk bacaan sholat juga. Di mana aja, Bu? Itulah, Bu. Kadang. Masya Allah, Ibu. Ibu sholat, kalau Ibu sholat itu surahnya apa, Bu? Surat yang saya Surah baca, apa? Bu. Iya. Surah pendek. Surah pendek, yang pendek yang mana? Wal Asr. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Masya Allah, Al-Kautsar. Kadang Berapa ayat Al-Kautsar itu, Bu? 3. Terus apa lagi? Coba Al-Kautsar, coba Ibu baca. Al-Kautsar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kautsar. A'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ibu tahu artinya apa? Arti dari Al-Kautsar, Bu? Iya, inna a'tainakal kautsar itu tadi. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak.
Ya, terus arti ayat-ayatnya? Arti ayat-ayatnya, Inna a'tayna kal kautsar. Cuma belum dibuat Eh, yang sungguh kami telah memberimu sungguh kami telah memberimu Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Jadi Al-Kautsar nikmat yang banyak, Bu. Al-Kautsar nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Fasol. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan Ibu lihat, ada yang dilihat di situ? ada, Bu. Saya tadi malam membaca itu, Bu, karena Ibu semalam kan alfil gitu kan. Cuman yang terekam sama saya itu. Terus surah apa lagi yang Ibu baca kalau sholat selain Al-Kautsar? Selain itu ya terakhir Qul huwallahu ahad. Itu aja, sudah dua surah itu aja terus ya. Terkadang Setelah ujian ini kompren baca ayat kursi ya, akhir surah Al-Baqarah ini. Nanti buka tuh surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati, kemudian la yukallifu amanar rasul la yukallifu. Nah, itu awal-awal ayatnya ya. Dihafal ya, Bu ya? dihafal. Oh ya. Ayat kursi hafal kan, Bu? Ayat kursi hafal. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Anzallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma huwal aliyyul azim. Bagaimana? Masih pening, Ibu? Peningnya dari tadi malam, Bu, karena mikirkan Nah, sekarang gimana? Ini Habibie itu dari mana muncul namanya? Itu siapa? Nur Hasnawati. Memang ada kolesterol, Bu. Coba tanya Arif. Kayaknya permintaan Habib. Memang ada kolesterol, mau berobat juga. Memang tidak ada, dia minta permintaan Nur Hasnawati itu. Untuk apa? Apa perannya nanti Habib itu? Habib itu jadi penyanyi. Oh. Kalau misalkan pesawat. Tapi kemarin karena menambah orang, kata Syubar kan menambah orang, menambah ini. Enggak lah. Apa? Saya minta lokasi yang aja. Bapak. Mendongkrak nanti lah, Rik. Nanti aja dongkrak. Coba lihat tulisannya, Pak. Jasri minta banyak JP. Di Imam Bonjol aja bicara satu kasih 3 JP sekedanya kan. Soalnya bahasa Pak Usri. Lihat tulisannya, Ibu. Itu tambah yang kabit satu JP. Tulisan yang tadi mana tulisan? Kenapa? Mereka 20. Belum saya buat, tapi Ibu tadi suruh apa? Suruh baca-baca. Bukannya lillahi ma fis samawati tadi sudah ditulis. Karena mereka udah ada pembanding. Belum, Bu, bentar, Bu. Ya tadi Ibu suruh baca. Masya Allah. Ya dibaca kan berarti sudah ada tulisannya. Bu Widi. Bisa ngomong lama nih lagi ngajar, lagi ngerti. Ini pegang aja, Pak. Habibie nggak usah deh, Bu. Sampai aja terbatas jumlahnya kita. Sampaikan Bu Nur Hasnawati kan. Iya, dengan Nur Kemarin Hasnawati. udah apa kan? Komunikasikan kan? Iya, sampaikan aja ke Bu Nur Hasnawati. Maaf, Bu, kami sudah sampaikan ke Bu Wede. Kan memang harus dilapor semua. Bukan kita. Ini kalau bilang Bu Widi, Bu Wati ini kan, nggak apa-apa dong, nggak usah dapat baju pun nggak apa-apa. Iya, kalau Gimana nanti? masalah seragam. Ya sampaikan lagi bahwa memang menambah orang tuh menambah gini. Kata Pak Syuban kan begitu, nambah orang nambah biaya. Berapa jumlah yang masuk ke ruangan itu? Benarnya, kalau mau berbagi sedikit, Iya. kan ada saving. Yang Betul. 44 kemarin itu
Apa sih pengen tempat dukannya? Iya. Tapi Saving, apa salahnya Saving. ciprakan sih beli baju. iya, tapi besok nih ya, pakai aja dulu yang untuk besok ini untuk ke sekarang. Kan memang untuk sekarang kan. Hubungan itu Dipakai. kan perlu dijaga. Udah disampaikan Bu Wati loh itu. Besok nak mau orang lagi ini bantu. Oke, 2 juta untuk 16 baju. Kekurangannya pandai-pandai lah cari. 125.000 satu orang budget bajunya. Kalau yang PPG, kita nanti dibikin nomor apa pandai-pandai lah kata Ibu. Terus yang untuk pimpinan yang sebelah sini Bu, ya nanti Ibu yang kondisi yang sebelah sini. Yang 3 orang. Ya itu sebelah sana lah. Jadi kita hanya bikin kekurangan kita. Misalnya harga baju itu 140. Kita masing-masing nambah 15.000. Nah, berapa kekurangan sebelah kita minta sama Ibu semua. Ibu, Yang sebelah. Ibu melihat Al-Quran? Apa, Bu? Sampai Mau nulis, Ibu lihat. tiga Belum, kali belum, satu. belum. Ya, jangan pakai Al-Quran Bu ya. Lillahi ma fis samawati itu enggak usah pakai Al-Quran gitu. Iya, Tulis sendiri. Saya lagi halangan juga, Bu. Nah, nih, kekurangan dari Enggak masalah, tulis Pakai aja. spidol, Bu. Ya, lillahi ma fis samawati. Ini udah enak ngomong sama masing-masing. Udah ada kok cek dari WD2. Mau sesuai cek dari WD2 minta 15.000. Begitu kan aja laginya. Oh, mereka mau sekarang. Iya. Itu beli baju dulu ya. Ya bakal balik lagi. Berapa lah baju itu harganya sebenarnya? Iya betul. Saya sampaikan ke mahasiswa kalau ada yang serakah itu pelit. Mau dapat banyak saving nggak mau keluarkan kan itu. Bu Wati sanggup sebenarnya membelikan Habibie itu. Berapa lah? Atau gini sampaikan aja ke Bu Wati, biar saya telepon Bu Wati. Udah ada baju untuk Habibie, Bu Wati mau belikan. Pasti, ya enggak apalah. Enggak boleh nyontek Ibu. Mbak Ella latihan. Ujung tuh belum Bu. Lama kali. Banyak nilainya sudah masuk. Kemarin. Kayaknya ada. Nangis Bu. Enggak. Kayaknya ada ya. Sebentar ya, belum waktunya kok. Masih satu mau nguji lagi. Sudah Ibu, sudah cukup. Cukup Ibu. Coba perlihatkan. Lillahi. Baru Ini sampai situ, Bu. Baru sampai situ. Tambah lagi, Bu. Ini apa nih? Mafis samawati. Ada alif lamnya as-samawati itu? Besamawati wama. Alif. Terus Iwama, alif, terus fil alif ar. lam ya? Nah, itu banyak salahnya tuh, Bu. Ibu. Halo, Ibu. Sudah. Ya, Bu. Ibu silakan cek, buka Al-Quran nanti surah Al-Baqarah akhir ya, ayat-ayat 2 ayat sebelum terakhir itu. Cocokkan dengan tulisan Ibu. Artinya Ibu lah yang mengoreksi ya. Iya, Bu. Oke. Kalau banyak yang salah dan huruf-hurufnya juga masih ada yang meragukan, nah itu diperbaiki aja lah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, cukup sampai di sini aja dulu. Baik, Ya Bu. silakan Terima kasih. keluar. Nah, Nah, giliran teman yang lain lagi. ya, Bu. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih, Ibu. Bu Andi. Iya. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya, silakan keluar Terekam dari ya, Bu ya. room ya, Semoga Bu. terekam juga. Saya risau juga nih, Bu. Keadaan lagi demam, tak enak badan. Itu karena stres itu, Bu. Kenapa harus pakai stres? Iya, Bu. Enjoy Kan aja tiap hari kok Ibu mengajar. tugasnya setiap hari satu harus selesai. Kalau tak selesai, tak bisa Ya, tidur. enggak apa. Itulah mahasiswa, Bu.
Iya, ya saya. Sebentar lagi juga berakhir, Bu, jadi mahasiswa. Ibu Jum, silakan keluar dari room, bukan Iya, keluar dari ruangan Ibu, iya, iya. dari room ini. Iya, saya. Ntar, Bu. Komunikasi terakhir sama Bu Edi nggak? Ya, tadi itu belum kayak gitu. Jadi yang sisanya tuh diminta sama mereka yang bantuin. Keluar ruangan gimana? Apa? Nanti keluar langsung tak depan. Takut tak terekam. Ntar ya, Bu ya, kami mau keluar takut tak terekam, Bu. Bentar. Keluar ini. Nah itu, ini ya, fotonya di ini dulu, di sembunyi foto kita dulu, gambar dulu. Biar